Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulus Sabina Suyitno dengan NIM 2222195. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi tentang konseling perencanaan kehamilan sehat. Nah, apa sih konseling persiapan kehamilan itu? Jadi, konseling persiapan kehamilan merupakan proses pemberian informasi objektif dan lengkap dilakukan secara kelompok dengan panduan keterampilan komunikasi interpersonal, teknik bimbingan, dan juga penguasaan pengetahuan klinik. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa kan kita ketahui nih bahwa konseling ini merupakan suatu proses pemberian informasi untuk pemecahan masalah bagi kedua belah pihak gitu ya. Jadi konseling persiapan kehamilan itu bisa dilakukan ya ketika sepasang calon suami istri ataupun suami istri yang akan melakukan persiapan kehamilan. Jadi kita sebagai bidan, sebagai konselor yang memberikan informasi nih untuk proses konseling ini. Jadi hubungan timbal balik antara dua individu di mana seorang yaitu konselor, kita sebagai bidan berusaha membantu yang lain, yaitu pasangan suami istri untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dalam hubungan dengan masalah-masalah yang dihadapi pada waktu yang akan datang. Nah, di konseling persiapan kehamilan inilah dibahas antara kedua belah pihak, antara suami istri, apakah sudah sepakat untuk memang merencanakan kehamilan, apakah bagaimana hasil screening kesehatan antara kedua pasang suami istri ini, apakah persiapan fisiknya sudah bagus, lalu juga psikologisnya, finansialnya, apa saja yang menjadi kendala bagi mereka berdua. Nah, semuanya dibahas dalam konseling persiapan kehamilan ini. Jadi proses pemberian informasi tambahan ya seseorang kepada orang lain dalam membuat suatu keputusan itu juga bisa didefinisikan sebagai konseling persiapan kehamilan. Tentunya dalam penentuan keputusan apakah memang benar-benar ingin hamil, apakah memang sebaiknya hamil, apakah sudah layak hamil, dan tentunya dibahas dalam konseling persiapan kehamilan ini. Apa sih proses dalam konseling ini? Yang pertama tentunya pembinaan hubungan baik atau rapport. Nah, kita sebagai bidan ya, sebagai konselornya tentunya harus membina hubungan baik atau rapport kepada klien kita, yaitu pasangan suami istri yang akan melaksanakan konseling persiapan kehamilan ini. Hubungan baiknya dengan apa ya? Kita membuat bahwa klien itu merasa percaya untuk menceritakan semua tanpa ada yang ditutupi kepada kita. Juga mempercayakan kita bahwa kita mampu memberikan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Yang kedua adalah penggalian informasi, identifikasi masalah, kebutuhan, perasaan, kekuatan diri, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu adalah penggalian informasi ya. Tadi ya tentunya kita harus mengidentifikasi masalah dari pasangan suami istri ini yang akan melakukan konseling persiapan kehamilan. Apa sih masalahnya? Kenapa harus dikonselingkan? Apakah memang dari salah satu belah pihak belum ingin untuk hamil seperti itu? Yang kedua adalah kebutuhan. Tentunya kita sebagai bidan juga sebagai konselor ya, kita harus bisa mengetahui apa sih kebutuhan yang dibutuhkan. Apakah memang mereka hanya butuh untuk konseling, apakah memang mereka juga butuh untuk dilaksanakan pemeriksaan. Lalu perasaan, tentunya kita harus memahami ya perasaan klien kita. Walaupun mungkin bidan yang memberikan konseling belum menikah seperti itu, tapi kita harus tetap memperhatikan perasaan dari klien. Lalu kekuatan diri dan lain sebagainya. Lalu pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan juga perencanaan. Setelah kita mengetahui, menggali informasi yang mengenai kebutuhan, perasaan, kekuatan diri, tentunya kita juga bisa sebagai konselor untuk pengambilan keputusan dan juga pemecahan masalah. Jadi ketika kita sudah mengetahui ini akar permasalahan apa yang menjadi problem bagi kedua belah pihak, kita tentunya memberikan beberapa pengetahuan ya untuk pemecahan masalah seperti nah tentunya untuk pengambilan keputusan memang kita serahkan kepada kedua belah pihak. Kita sebagai konselor itu hanya bisa untuk memfasilitasi mereka menemukan apa masalahnya, memberikan salah satu solusi. Tetapi untuk pengambilan keputusan memang kita percayakan kepada pihak yang bersangkutan. Nah juga perencanaan, ketika selesai dari proses konseling ini kita rencanakan apa yang memang dilakukan, lalu nanti kita bisa jadwalkan untuk konseling selanjutnya. Nah, di proses konseling menggambarkan adanya kerjasama antar bidan selaku konselor dengan klien yang mencari tahu tentang permasalahan yang dihadapi oleh klien. Nah, konseling prakonsepsi dimulai dengan pembahasan tentang kesiapan psikologi seorang wanita atau pasangan dalam pengasuh dan membesarkan anak.
Tentunya konseling ini bisa konseling individual atau konseling kelompok. Tetapi memang lebih baik dalam proses konseling ini konseling individual ya, ataupun mungkin jika memang didampingi oleh suami. Jadi kita konselor yang mencari tahu apakah memang kesiapan psikologisnya seperti apakah memang benar-benar sudah siap dalam mempunyai anak, bagaimana dalam mengasuhnya, apakah sudah mengetahui ilmu-ilmu tentang pengasuhan anak. Itu memang harus kita tanyakan untuk melihat bagaimana kesiapan dari konseling. Lalu di sini ada beberapa manfaat konseling ya. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan klien dalam mengenal masalah. Kita menjadi tahu ya bahwa kadang permasalahan itu tidak secara implisit tetapi secara eksplisit. Kita ketahui bahwa kadang rumah tangga biasa-biasa saja tetapi juga ternyata memiliki masalah yang begitu besar. Jadi kita meningkatkan kemampuan klien untuk mengenal masalah. Nah, yang kedua yaitu adalah merumuskan alternatif. Kita juga mengetahui ya, kita sebagai konselor juga bisa membantu untuk merumuskan alternatif dari permasalahan yang mungkin dari kedua belah pihak atau dari konseling kita juga gak kepikiran misalnya. Tetapi dengan adanya diskusi di dalam proses konseling, jadi ada alternatif jalan keluar. Lalu memecahkan masalah dan memiliki pengalaman dalam pemecahan masalah secara mandiri. Jadi yang kita harapkan pada saat konseling persiapan kehamilan bukan hanya kita mengetahui ya apa jalan keluar dari permasalahan, tetapi juga kita mengajarkan klien bahwa ketika ada nih masalah seperti ini lagi, jadi mereka sudah bisa memecahkan masalahnya secara mandiri. Nah, topik yang dibahas dalam konseling itu yang pertama, apakah tersedia kamar bagi anak-anak. Artinya ini juga menjurus ke persiapan ya, tentang apakah sudah mampu memang seperti halnya untuk sarana prasarana untuk persiapan kehadiran anak. Yang kedua, bagaimana cara mengasuh anak-anak. Nah, ini parenting ya. Digarisbawahi bahwa parenting ini bukan hanya dilakukan oleh ibu saja, tetapi juga memang harus ada peran dari ayah. Nah, jika belum, apa solusinya? Nah, nanti dibahas dalam konseling ini. Yang ketiga yaitu adalah kesiapan ekonomi. Ini adalah penting sekali ya, karena bagaimanapun finansial itu memang salah satu yang utama. Lalu juga kestabilan ekonomi wanita atau pasangan. Jadi ini berkaitan dengan yang ekonomi tadi ya, kestabilan wanita dan pasangan. Bagaimana jika kedua belah pihak bekerja misalnya, tapi dalam keadaan hamil mungkin yang perempuan juga sudah tidak bekerja lagi. Nah, bagaimana pemenuhan kebutuhannya, apakah mampu. Lalu pengalaman usia subur dan menjadi orang tua. Jadi memang menjadi orang tua ini bukan masalah yang sepele. Artinya semua orang bisa hamil, tapi tidak semua orang bisa untuk menjadi orang tua. Lalu pengaturan usia subur sehubungan dengan upaya wanita atau pasangan untuk memaksimalkan pendidikan atau memulai suatu karir. Jadi memang apalagi di kesetaraan gender sekarang ya, kita ketahui bahwa untuk hamil bukan hanya yang dipersiapkan bahwa ibunya juga ya, ayahnya juga. Jadi kita ketahui misalnya ayahnya sudah ingin punya anak, tetapi yang perempuan memang ingin mengejar karir. Lalu apakah memang keduanya mampu untuk menurunkan ego untuk bisa memiliki anak seperti itu. Lalu juga stres mempengaruhi aktivitas. Jadi ketika mungkin yang laki-laki dan perempuan sama-sama adalah harder atau pekerja keras ya, kita juga harus melihat di konseling tersebut bagaimana ketika mereka nanti masih bekerja pada saat hamil ataupun punya anak, apakah mereka bisa menanggulangi stres yang mungkin terjadi. Nah, yang terakhir adalah tahapan penutup atau mengakhiri. Jadi konselor mengakhiri proses konseling secara bertahap ya, tidak langsung oke, kita akhiri seperti itu, tapi memang secara bertahap. Nah, beri waktu klien untuk merenungkan berbagai alternatif pemecahan masalah, membuat perjanjian kembali. Jadi jangan kita ya yang memutuskan apa yang akan dilaksanakan, tetapi memang beri waktu klien untuk memikirkan nih apa yang ingin dia lakukan. Nah, tentunya kita juga memberikan perjanjian kembali ya jika dibutuhkan. Memang ada konseling kedua untuk melihat apakah alternatif yang kita berikan itu sudah dijalankan dan apakah dampaknya ada yang positif. Lalu berikan dorongan dan semangat ya, apalagi dengan perencanaan kehamilan tentu kita harus menyemangati jika memang sudah sangat siap, baik itu fisik, mental, emosional dan juga finansial. Lalu keputusan yang telah diambil jalannya proses konseling sangat tergantung pada percakapan konselor terhadap klien. Jadi memang yang menentukan itu adalah bagaimana konselor dan klien ini memiliki bonding ya, supaya memang masalah ini cepat terselesaikan dan juga alternatif yang diberikan itu mampu dilaksanakan dengan baik.
Baik, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.